Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi di channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Di episode kali ini entah kenapa hati saya ini tergerak untuk membacakan suatu kitab. Syukur-syukur kalau memang pembacaan ini bisa sampai khatam. Adapun kitab yang saya baca adalah kitab A'malul Qulub, yang mana kitab ini tentunya dikarang oleh salah satu ulama Nusantara, dan beliau sendiri adalah memang guru saya, yaitu seorang guru yang bernama Kiai Haji Ahmad Yasin bin Ashmuni, yang mana beliau ini memang salah satu ulama produktif, bahkan mengarang lebih dari 240 kitab. Dan saya sebagai santri menyaksikannya sendiri bahwasanya setiap tahun itu sepertinya Abah Yasin ini bisa mengarang tiap tahun itu 3 kitab. 3-4 kitab itu beliau karang. Adapun biografi beliau itu adalah salah satu orang yang terkenal di kalangan Bahsul Masail. Selain di kalangan Bahsul Masail juga beliau terkenal karena ilmu hikmahnya. Ilmu hikmah beliau, dan juga di pesantren sendiri itu memang sering diadakan ijazah kubro 1-3 kali dalam setahun. Sebelum kita memulai membaca kitab A'malul Qulub di sini, mari kita kirimkan Fatihah untuk musannif dari kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif min hadzal kitab ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri akan membacakan muqaddimahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u, tegese ngawiti sapa ingsun, bismillahi kalawan nyebut asmane Gusti Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Innal hamda, temen setuhune sedaya puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Nahmadu, muji sapa kita hu ing Gusti Allah, wa nasta'inu, lan nyuwun pitulung sapa kita hu ing Gusti Allah, wa nastaghfiru, lan nyuwun ngapura utawa nyuwun istighfar sapa kita hu ing Gusti Allah, wa natubu, lan tobat sapa ingsun utawa kita ilaihi maring Gusti Allah, wa na'udzu, lan nyuwun kepawreksa billahi kelawan Gusti Allah min syururi anfusina, saking pira-pira olone awak kita, wa sayyiati amalina, lan pira-pira olone pira-pira amal kita. Faman, mongko utawi sapane wong iku yahdi nuduhake ing man, iku yahdi nuduhake hi ing man sapa Allahu Gusti Allah,
fala mudilla mongko ora ana kang nyasarake iku maujud lahu maring man. Wa may yudlil lan utawi sapane wong iku yudlil nyasarake sapa Gusti Allah, fala hadiya mongko ora ana kang nuduhake iku maujud lahu maring man. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun alla ilaha ing temen setuhune ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Amma ba'du ing dalem sause anapun ing dalem sause maca basmalah hamdalah sholawat lan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang mana semaklumnya atau pada umumnya kita mengetahui bahwasanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim di sini adalah suatu jumlah atau lafaz basmalah, yang mana lafaz di sini diawali dengan huruf ba, yang mana ba-nya di sini termasuk salah satu dari beberapa huruf jar. Huruf ba sebagai huruf jar di sini tentunya harus memiliki ta'alluq dengan lafaz yang berada sebelumnya. Maka dari itu pengira-ngiraannya yakni abtadi'u. Maka dikira-kirakan dengan lafaz abtadi'u bismillah. Kemudian sifat Allah yang pertama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah di sini memiliki sifat Maha Pengasih. Disebutkan Maha Pengasih sebagaimana yang di logat tadi ing dalam dunya lan akhirat. Artinya sifat Maha Pengasihnya Gusti Allah ini menyeluruh di dalam dunia dan juga di akhirat. Entah itu kepada orang yang beragama Islam ataupun orang yang bukan beragama Islam. Akan tetapi sifat seperti ini kemudian dibatasi dengan lafaz Ar-Rahimnya. Lafaz Ar-Rahim di sini yaitu sifat Maha Pengasihnya. Sifat Maha Pengasih Gusti Allah itu hanya terkhusus kepada umat muslim saja. Dan ini akan dibuktikan kelak di yaumil akhir nanti. Sebelum melanjutkan, saya ingin memastikan bahwasanya tujuan saya membuat konten atau pengajian online seperti ini yaitu sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Jadi membaca seperti ini tentunya butuh keberanian dan juga keilmuan yang sebenarnya harus meliputi berbagai aspek bidang keilmuan. Dan saya menyadari bahwasanya saya ini masih terbatas dalam bidang keilmuan. Jadi apabila memang ada beberapa lafaz atau kalimat yang salah, silahkan beri komentar di bawah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Di dalam kitab tauhid sering kita dengarkan bahwasanya pujian-pujian itu terbagi menjadi 4 macam. Ada pujian khalik kepada khalik, kemudian pujian khalik kepada makhluk, lalu pujian makhluk kepada khalik, dan yang terakhir adalah pujian makhluk kepada makhluk. Contoh pujian khalik kepada khalik tentunya sering kita lihat di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah di sini memuji zatiahnya sendiri.
Lalu pujian khalik kepada makhluk. Pujian khalik kepada makhluk diantaranya yaitu Allah memuji kepada makhluk-makhluknya, seperti pujian Allah kepada para nabinya. Lalu kemudian pujian makhluk kepada khalik. Pujian makhluk kepada khalik di sini sering kita ucapkan, khususnya yang paling terdengar jelas yaitu ketika apabila kita membacakan doa dari sholat duha. Bacaan doa dari sholat duha sendiri sebagaimana kita ketahui, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Kita sebagai makhluk di sini memuji kepada Sang Khalik, kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian model pujian yang keempat yaitu pujian makhluk kepada makhluk. Sebagaimana saya memuji teman saya yang memang orangnya ini rajin, semangat ketika mencari ilmu dalam dunia perkuliahan, maka saya memujinya dengan ucapan, kamu ternyata orangnya pintar sekali. Maka ini bisa disebut sebagai pujian makhluk kepada makhluk. Dari berbagai macam pujian yang empat tadi, kita disadarkan kembali dengan ungkapan atau muqaddimah dari pengarang kitab ini yang mengatakan, innal hamda lillah. Sesungguhnya segala pujian yang empat macam itu adalah milik Allah. Sebagaimana apabila kita menerima pujian dari makhluk yang lain atau orang lain, maka sejatinya pujian itu tertuju kepada Gusti Allah. Mengutip dari ungkapan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang masyhur disapa dengan sapaan Gus Dur. Salah satu ucapan Gus Dur atau quotes Gus Dur yang masih saya ingat yaitu diantaranya adalah, seseorang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia berarti dia masih seorang hamba yang amatiran. Tentunya di sini mengingatkan kita, apabila kita masih terganggu dengan hinaan seseorang, maka itu mengindikasikan bahwasanya kita ini masih berada di dalam tahapan atau level hamba yang amatiran. Begitu juga apabila kita dipuji dengan seseorang yang mana pujian tersebut menimbulkan efek yang negatif, maka dengan pujian tersebut mengindikasikan juga bahwasanya kita masih hamba yang amatiran. Jadi untuk permasalahan pujian di sini kita disadarkan lagi bahwasanya sejatinya segala puji itu sejatinya hanya milik Gusti Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Kemudian di sini di dalam muqaddimah di sini Kiai Musannif mengatakan nasta'inuh, yakni kita meminta pertolongan kepada Gusti Allah. Kita meminta pertolongan kepada Gusti Allah. Membahas tentang masalah isti'anah. Jadi ada beberapa hal yang memang sebaiknya kalau memang diperinci lagi itu sebaiknya kita ketahui, yakni ada yang disebut isti'anah, ada yang disebut istighatsah, dan ada juga yang disebut doa. Contohnya definisi dari doa sendiri itu adalah meminta permintaan dari bawah ke atas. Contoh seperti saya berdoa kepada Gusti Allah, yang mana artinya saya meminta
dan secara tidak langsung saya memerintah kepada Gusti Allah. Akan tetapi ungkapan memerintah di sini agaknya kurang tepat, sehingga yang lebih cocok di sini adalah meminta. Kalau perintah itu dari atas ke bawah, permintaan dari atas ke bawah itu disebutnya perintah, atau dalam bahasa Arabnya disebut amr. Semisal Allah memerintah saya untuk berpuasa, atau dari atasan memerintah bawahannya untuk fotokopi ini, belikan itu disebutnya perintah. Ada lagi disebutnya isti'anah. Isti'anah itu adalah permintaan kepada Gusti Allah, akan tetapi tidak terlalu mengharapkan hasil yang disegerakan. Akan tetapi dibedakan lagi kalau memang permintaannya itu sangat benar-benar urgent dan juga pengkabulannya ini sangat diharap-harapkan disegerakan terkabulnya permintaan, maka itu disebutnya istighatsah. Seperti itu. Dan juga ada lagi kalau memang orang tersebut itu di malam hari bangun sholat tahajud, dia sholat tahajud, setelah sholat tahajud dia berdoa kepada Gusti Allah dalam keadaan menyendiri, sepi, itu disebutnya munajat. Ada lagi kalau memang perintah itu kepada sesama, semisal saya memerintah atau meminta kepada teman saya untuk mengambilkan pulpen, mengambilkan buku, nah, itu disebutnya iltimas. Jadi ada doa, ada amr, ada isti'anah, ada istighatsah, ada iltimas, ada munajah. Membahas tentang wanastaghfiruhu. Wanastaghfiruhu di sini yakni kita meminta ampunan kepada Gusti Allah. Secara pada umumnya, kalau memang kita mengartikan istighfar di sini adalah sebagai meminta ampunan, sebenarnya tidak salah juga. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya sekalipun amal-amal perbuatan yang jelek kita mintakan ampunan kepada Gusti Allah, bukan berarti Allah akan lupa atas amal perbuatan yang telah kita lakukan. Maka secara sejatinya, secara hakikatnya, amal-amal perbuatan jelek yang kita lakukan itu hanya ditutupi, akan tetapi tidak dilupakan. Wa natubu ilaih, dan juga kemudian kita bertobat kepada Gusti Allah. Sebagaimana istighfar, kalau memang istighfar itu tidak dilengkapi dengan taubat, maka rasanya agak kurang lengkap. Jadi lafaz-lafaz istighfar di sini seyogianya memang harus dibarengi dengan perasaan bertaubat kepada Gusti Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Nah, kemudian kita meminta perlindungan. Kita meminta perlindungan kepada Gusti Allah dari apa? Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dari kejelekan-kejelekan diri kita dan juga kejelekan-kejelekan amal perbuatan kita. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwasanya musuh terbesar kita ternyata adalah diri kita sendiri. Dan tentunya diri kita sendiri itu belum tentu bisa menghadapi sisi jelek dari diri kita sendiri. Maka sudah sepatutnya apabila kita ingin berlindung dari kejelekan diri kita sendiri, yaitu meminta perlindungan kepada Gusti Allah. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Lalu kemudian di dalam muqaddimahnya di sini Kiai Musannif mengatakan seseorang yang sudah diberi hidayah oleh Gusti Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat orang tersebut itu menjadi sesat atau tersasar. Begitu juga apabila Allah menghendaki orang tersebut menjadi orang yang tersasar, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Hal ini serupa dengan apa yang biasa dilakukan oleh kalangan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, yang mana di dalam doa kunutnya ketika sholat subuh mengatakan fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait. Kalau memang sudah direndahkan derajatnya oleh Gusti Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mengangkat derajat orang tersebut. Begitu pula kalau memang derajat orang tersebut sudah ditinggikan oleh Gusti Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa merendahkan derajat orang tersebut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muqaddimahnya di sini diakhiri dengan ungkapan syahadat yang mengatakan bahwasanya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Gusti Allah. Dan juga saya bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah hambanya Gusti Allah dan juga utusannya Gusti Allah. Amma ba'du. Setelah Kiai Musannif mengucapkan basmalah hamdalah, kemudian ucapan syahadat, beliau langsung mengajak kita untuk membaca pengantar dari kitab ini. Fahazihi mongko utawi iki risalah, iku risalatun kitab cilik, musammatun kang den arani a'malal qulubi ing aran a'malul qulub, fi bayani tahdidil muradi ing dalem mertelaake melanggeri kang den maksud bil qalbi kelawan ati, wa manzilatil qalbi lan kedudukane ati, wal muwazanati lan pertimbangane atau perbandingane ati, wal umuri lan mertelaake piro-piro perkara allati yatimu kang sampurno biha kelawan umur atau allati opo solahul qalbi baguse ati, wa mufsidatil qulubi lan mertelaake piro-piro perkara kang rusak ati, wal a'malil qalbiyah lan mertelaake piro-piro amale kang bangsa ati, wahkamil a'malil qalbiyati lan mertelake piro-piro hukume piro-piro amal kang bangsa ati, min haitsu saking arah-arah ats-tsawabu utawi ganjaran, wal iqabu lan tatrapan utawa akibat, wa ahammiyatil a'malil qalbiyati lan mertelake bangsa pentinge piro-piro amale kang bangsa ati, wal mufadhalati lan ngutamake bainaha ing dalem antarane a'malul qalbiyah wa baina a'malil jawarih lan ing dalem antarane piro-piro amale anggota zahir, waluzumil inayati lan tetepe nemen-nemeni bi'amalil qulubi kelawan piro-piro amale ati, wa amalil jawarihi lan piro-piro amale anggota zahir, wa min ahamiyati a'malil qalbi lan iku tetep setengah saking mertelaake bangsa pentinge piro-piro amale ati utawi al ikhlasu ikhlas,
Wa min ahamiyati amalil qalbi, lan iku tetep setengah sangking bangsa pentingnya amale ati utawi al yaqinu yakin. Wa min ahamiyati amalil qalbi, lan iku tetep setengah sangking bangsa pentinge piro-piro amale ati utawi al khusyu'u khusyuk. Di dalam pengantar kitab ini Kiai Musonib menjelaskan secara ringkas apa yang akan dibahas dari kitab ini, yaitu fahadhihi risalatun musammatun a'malul qulub. Kiai Musonib di sini menamakan kitab yang dikarangnya sebagai A'malul Qulub, yang mana kitab A'malul Qulub di sini fi bayani tahdidil muradi bil qalbi, menjelaskan tentang batasan apa sih yang dimaksud dengan hati, wa manzilatil qalbi, dan kedudukan hati, wal muwazanati, dan juga pertimbangan atau perbandingan hati, wal umuru allati yatimu biha sholahul qalbi, dan juga perkara-perkara yang menjadikan bagusnya hati itu sempurna. Serta di dalam kitab ini Kiai Musonib menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat merusak hati, wal a'malil qalbiyah wa ahkamil a'malil qalbiyah. Dan juga di dalam kitab ini Kiai Musonib menjelaskan tentang beberapa pekerjaan-pekerjaannya hati dan juga hukum dari pekerjaan-pekerjaan hati tersebut, entah itu pembahasannya dari segi ganjaran dan juga dari segi akibat. Wa ahamiyati a'malil qalbiyah, dan juga membahas tentang pentingnya perbuatan hati, wal mufadalatu bainaha wa baina a'malil jawarih. Dan juga di dalam kitab ini Kiai Musonib menjelaskan tentang keutamaan antara amal-amal yang dilakukan oleh hati dengan amal-amal yang dilakukan oleh anggota zahir. Jadi secara kesimpulannya atau secara ringkasnya itu menjelaskan tentang keutamaan perkara-perkara amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota batin jika dibandingkan dengan amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota zahir. Waluzumil inayati, dan juga tetapnya keyakinan atau tetapnya bersungguh-sungguh bi'a'malil qulubi, dengan amal-amal perbuatan hati, wa'amalil jawarihi, dan juga amal-amal yang dilakukan oleh anggota zahir. Lalu kemudian Kiai Musonib di sini menjelaskan tentang beberapa hal yang termasuk pekerjaan penting dari hati itu sendiri, seperti halnya ikhlas, yakin, dan juga khusyuk. Tentunya penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab ini dibahas secara ringkas dan juga padat. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi orang yang ingin membenarkan kondisi hatinya untuk membaca salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Yasin bin Ashmuni ini. Mungkin untuk episode kali ini dicukupkan dulu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.